Ini pertanyaan yang Anda tunggu-tunggu, karena memang kurban ini nggak harus di masjid. Kurban ini bukan diadakan di tempat lapang, nggak perlu, di rumah antum. Sahabat itu kurban, Masya Allah. Mereka kurban di rumahnya, belakang rumahnya kurban, potong, makan, bagi-bagi sama orang-orang. Jadi tidak harus diadakan di satu tempat bersama-sama, enggak. Kurban ini ibadah masing-masing antum. Jadi ketika antum mau menyembelih di rumah antum, potong, nggak ada orang yang lihat. Nggak ada orang yang tahu kambing antum paling besar. Lalu antum potong. Nah, yang ngulitin anak-anak antum ngulitin. Nggak bisa ngulitin, Ustaz. Nggak harus ngulitnya itu benar. Orang mau ngulitin benar itu kan agar kulitnya bisa dijual, ada harganya. Antum potong sama kulitnya nggak apa-apa. Jadi kurban itu ingat, nggak harus di masjid. Nggak harus bersama warga RT, warga RW, nggak harus di lapangan. Kurban itu ibadah masing-masing, tafadhol. Yang penting jangan ganggu tetangga antum, darahnya, kotorannya. Jadi orang berkorban ini udah di rumahnya. Makanya ada sahabat yang tanya sama Nabi SAW. Dia bilang, ya Rasulullah, aku potong kurbanku sebelum sholat tadi. Jadi dia itu sebelum sholat udah potong di rumahnya. Jadi potong di rumahnya sebelum sholat. Kata Nabi SAW, kalau kau potong sebelum sholat itu daging, bukan kurban. Itu hewan untuk kau makan aja, untuk konsumsi keluargamu. Maka yang tadi kurban sebelum sholat, potong lagi setelah sholat. Jadi seperti itu. Jadi kalau bicara mungkin di kampungnya, di masyarakatnya, mereka kurban tidak sesuai dengan sunnah, ya, udah kurban di rumahmu potong. Yang penting menyembelihnya, bukan kemudian antum nggak berkurban gitu. Antum berkurban di rumah. Dan nggak harus hari itu jamaah. Umpamanya kan kita nggak enak, Ustaz. Anak kalau kurban hari itu, ntar ditanya, antum kemana, nggak kelihatan. Ya antum berkurban hari keduanya. Hari ketiganya. Selama hari-hari tasyrik itu, antum tinggal minta sama pedagangnya, ana minta dikirim kambing ana atau sapi ana hari kedua. Antum potong. Dan sekali lagi, nggak harus woro-woro semua orang tahu. Enggak. Jadi kurban ini ibadah kita. Potong sendiri antum di rumahnya. Mau panggil orang untuk motong nggak apa-apa, antum bayar di rumah antum. Memangnya orang kalau hari pertama susah Ustaz panggil orang pada sibuk. Ya udah untuk hari kedua potong kurban antum. Tanggal 11 Dzulhijjah. Jadi jangan sampai karena orang-orang tidak sesuai dengan sunnah kemudian antum tidak berkurban. Antum berkurban cuma disiasati tadi. Bagaimana kalau bisa kita memberikan penjelasan kepada masyarakat ya tentang sunnah Nabi SAW ketika berkurban. Kalau memang ada yang salah dari mereka, kita beri arahan. Ada kesalahan-kesalahan yang masih bisa ditoleransi. Artinya kurbannya tetap sebenarnya halal, nggak haram. Cuma mungkin cara-cara mereka yang kurang ideal atau kurang sesuai. Maka antum pelajarin dulu. Antum tanyakan yang dikatakan tadi tidak sesuai syariat yang mana. 1, 2, 3, kemudian kita lihat, oh ini ada yang fatal nih, ini jadi haram nih, umpamanya, kurbannya. Kenapa? Karena nggak baca bismillah gitu. Oh ya, kadang-kala yang nyembelih ini Ustaz, ya Allah, nggak sholat, nggak apa. Ya kita takut ya nggak baca bismillah nantinya. Apalagi orang yang nggak sholat diperselisihkan keislamannya. Maka itu mungkin bisa menjadi alasan-alasan kita nggak berkurban sama mereka, kita kurban sendiri. Dan sekali lagi, walaupun umpamanya di masjid itu sesuai dengan sunnah Nabi, mengikuti tata cara agama, tapi antum mau kurban sendiri, tafadhol. Ingat, nggak ada kurban, nggak harus, bukan nggak ada, nggak harus korban itu kumpul-kumpul di tempat itu, nggak harus. Di rumah antum, tafadhol. Atau antum ke tempat jagalnya, antum bawa kambingnya, tolong potongin. Lalu antum bawain dagingnya setelah itu, nggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bishawab.